Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almon Lanang Prasojo, program studi Teknologi Informasi. Pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma akan menjelaskan tentang aplikasi rekam medis penggunaan obat. Yang pertama, pada saat aplikasi rekam medis penggunaan obat, terdapat kolom pengisian yang berupa data obat meliputi kode obat, nama obat, tanggal pemberian obat kepada pasien, harga obat, stok obat saat ini, jenis obat, dan kategori obat. Data obat ini adalah obat yang akan diberikan kepada pasien sesuai dengan rekomendasi atau anjuran dari dokter. Selain menggunakan nama obat, obat ini juga dapat dicari menggunakan kode obat sebagai cadangan kata kunci suatu obat. Obat ini dapat berupa botol ataupun tablet, serta obat ini mempunyai banyak kategori, mulai dari analgesik yang merupakan kategori obat untuk mengurangi peradangan, hingga kategori antivirus yang berguna untuk menangkal virus yang akan datang ataupun yang sudah menyerang tubuh manusia. Langkah yang kedua, melakukan pengisian kolom yang berupa data pasien, meliputi nomor rekam medis pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, dan alamat pasien. Data pasien ini merupakan data yang akan disimpan pada database suatu puskesmas ataupun rumah sakit yang dituju. Jadi rumah sakit atau puskesmas memiliki data diri dari pasien yang pernah berobat pada rumah sakit atau puskesmas tersebut, dengan harapan dapat mengurangi antrian yang panjang atau lama saat melakukan pendaftaran berobat. Pasien yang pernah berobat kepada puskesmas ataupun rumah sakit ini dapat menyebutkan nomor rekam medis ataupun namanya untuk dilihat riwayat pengobatan sebelumnya. Jadi untuk pengobatan selanjutnya cukup dengan menambahkan rekomendasi obat ataupun anjuran obat dari dokter setelah dilakukan pemeriksaan tanpa harus melakukan input data berulang kali setiap akan melakukan pemeriksaan. Langkah yang ketiga, setelah data berobat dan data pasien sudah terisi, tekan tombol masukkan untuk menambahkan data tersebut ke dalam data pasien, atau tombol hapus yang berguna untuk menghapus isi kolom pengisian. Tombol masukkan adalah akan menambahkan data yang sudah diisi melalui kolom pengisian di dalam tabel data pasien untuk disimpan sebagai database bahwa pasien tersebut pernah berobat ke puskesmas atau rumah sakit ini, beserta dengan data diri dan riwayat pemeriksaan dan obat yang pernah dikonsumsinya. Sedangkan tombol hapus akan menghilangkan isi dari kolom pengisian agar memudahkan ketika ingin melakukan input data obat dan data pasien yang baru tanpa harus menghapusnya satu persatu. Langkah yang keempat, hasil dari pengisian data obat dan data pasien akan masuk pada tabel data pasien ini. Pada tabel pasien ini, terdapat tombol hapus data yang berguna untuk menghapus data pasien yang sudah tersimpan atau sudah dimasukkan. Jika terjadi kesalahan input, maka bisa gunakan tombol ini untuk menghapus data, lalu melakukan input data ulang dengan cara memilih kolom tabel pada data tersebut, lalu klik tombol hapus data. Contoh penggunaannya seperti ini. Yang pertama, melakukan pengisian data obat dan data pasien. Pengisian kode obat, nama obat, tanggal pemberian obat, harga obat, stok, satuannya itu berjenis strip, dan kategorinya adalah anti diare. Nomor rekam medisnya adalah 220, nama pasiennya Fulanah binti Fulanah, tanggal lahir 30, alamatnya di Aceh. Lalu setelah klik tombol masukkan, maka akan muncul data yang sudah kita tuliskan tersebut akan masuk ke dalam tabel data pasien. Ketika kita melakukan klik tombol hapus, maka kolom pengisian data obat dan pasien akan kosong, yang tadinya berisi nama-nama yang kita isikan sebelum masuk ke data pasien. Ketika kita sudah klik tombol hapus, maka kolom pengisiannya akan kosong. Ketika kita klik tombol hapus data, maka akan muncul notifikasi untuk konfirmasi apakah data tersebut akan dihapus. Jadi ketika ingin melakukan hapus data pasien yang sudah diinput atau sudah dimasukkan, kita tinggal pilih kolom mana yang akan kita hapus, data siapa yang akan kita hapus, kita pilih lalu pilih hapus data. Maka akan muncul notifikasi untuk konfirmasi apakah data ini benar akan dihapus.
Jika benar akan dihapus dan kita pilih yes, maka hasilnya adalah kolom atau data yang kita pilih tadi akan hilang. Dan tabel data yang tersisa adalah yang tidak kita hapus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.